Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadarotal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, wabil khusus al mukarram sahibul fadilah Habib Fauzi Rizal Al Munawwar, Bapak Kiai Haji Umar Faruk, Bapak Kiai Haji Nuridin, pun tidak Haji Nuridin, Bapak Kiai Haji Rahmat Budidiani di sana. Setuju ingkang tansah kalau hormati dari Koramil dan komandannya sini dan gimana? Serengkeng awas nih. Dari Polsek dan sini lagi dan sini dan ya. Banser 2 banser maju sini. Koramil dari Polsek, semua yang saya hormati. Nah iya sini saya. Kepala Desa Kebon Agung Bapak Widodo. Pak Kepala Desa mana? Oh ya Allah, Pak Kepala Desa bisa yang tak kelihatan, tapi nyatanya sudah kelihatan sekarang. Bapak Kepala Desa yang saya hormati, Sohibul Hajat Bapak Haji Kastari kali Ibu Rutina, leres? Yang saya hormati kedua mempelai yaitu Mbak Sofiana Sinta Lestari kali Mas Muhammad Rahmat. Keduanya yang saya hormati pembawa acara dan yang saya hormati pula grup Hadroh Gerayak Al Mukarrabin. Betul? Alhamdulillah, semoga semakin berkah. Pemohon yang datang ke rumah saya ke Tegal yaitu Bapak Sukoyo. Pak Sukoyonya mana? Dengan Ustadz Munir. Semua yang saya hormati. Ini biasanya nama meja ini nang kene. Meja ini meja ini kayak kopinya ya kurungan. Dumateng para bapak, para ibu sedaya ingkang tansah kula hormati. Ser, banser lingak-linguk. Sini dan ada kesetik dan ada kesetik sini. Pernah di Tegal ya. Oh, sore sepatu nongol nyopot ya kok. Si muda dicopot saja siapa? Sini dan ada barang kalau mata pelaporan berikut. Gitu. Dari Dan Ramil mana Pak? Dari Dan Ramil kepengen barang gimana kok? Dan sini dan, ayo, oh Riki Mawon, angin. Nah ini, muncul ini. Jokong geser mana? Wah, suku keren. Ngarep mana? Saya ini pengurus NU Kabupaten Tegal, PCNU itu 4 periode. Jadi biasa jewer banser, biasa. Ya. Banser Nahdlatul Ulama yang saya banggakan. Pertama yang paling utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kulo kali panjenengan sakit sareng-sareng kempal wonten mriki dalam rangka tasyakuran pernikahan, yaitu Mbak Sofiana Sinta Lestari dengan Mas Muhammad Rahmat. Kita doakan semoga besok menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah Allahumma, yang kompak Allahumma.
tambah kompak lagi, Allahumma. Oh, harus ngotot. Biasanya kalau mulai ngotot Pak, di sini kopi sudah sampai. Kayak turun tekam ini kayak tak tunggu. Sholawat beserta salam semoga senantiasa melimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita minal zulumati lan nur. Dumateng para bapak, para ibu yang tansah kula hormati, perkenalan rin Pak Bunge. Nami kula Misbahuddin dari Kabupaten Tegal. Biasa dikenal dengan ngapak. Orang ngapak ora kepenak. Ya. Tetapi kalau kula niku Tegal niku dua wilayah, Pak. Bu. Wilayah pertama Kota Madia, meliputi 4 kecamatan. Tapi kalau Kabupaten Tegal itu meliputi 18 kecamatan. Posisi saya itu di Kabupaten Tegal 18 kecamatan. Ya berarti Selawi ngulun satitik. Ya kowe. Ya pernah tugas ning Krikip ya, Krikip ya Pak ya. Namanya siapa, Pak? Ahmad S apa kowe? Zubedah. Zubedah. Berarti Ahmad Zubedah kayak mana? Ini pernah di sana di Tegal ini ya. Di Krikip dulu itu yang apa yang sering bareng-bareng hadir dengan saya itu yang ngiringi dari TNI. Ya, di Brigip ini juga dari Polres. Kebetulan saya dari Polres dan biasa diiringi oleh Polres. Bareng-bareng. Kalau hadir saya yang ngiringi cuma 2 dari TNI dan dari Polres. Kalau dari TNI pakainya seperti ini semuanya. Nah, kalau dari Polri kayak wong petan kan nasi tadi ya. Alhamdulillah Pak Bu, kalau dereng-dereng isi di acara berbagai TV. Salah satunya Kompas TV, kalau sudah 6 tahun isi acara Mutiara Iman. Kemudian saya di TV One 2 acara pagi Assalamualaikum Nusantara tayang setengah 4 sampai jam 4. Kira-kira panjenengan setengah 4 pagi wis tangi napa durung? Jawab. Durung. Dereng? Sing wis tangi ya akeh bareng sing durung ya sing ngiler BA. Oh berarti ngiler. Kemudian saya ikut ngisi acara live Dami Indonesiaku, tayang setiap hari Sabtu dan Minggu jam setengah 1 siang sampai jam 2. Saya ngisi acara lagi di iNews TV, acara Cahaya Hati Indonesia, tayang setiap hari Sabtu dan Minggu jam 12 sampai jam 2 siang, durasinya 2 jam. Tapi penceramah ada 3 orang. Pernah juga di SCTV acara hotshot. Kemudian saya pernah juga Serambi Islami TVRI, beberapa televisi. Alhamdulillah saat ini bisa sowan kali warga desa Kebon Agung, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal, Jawa, Indonesia nih kok, wis ngerti ya kowe. Terkait dengan adanya acara tasyakuran pernikahan. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim tercantum di banyak kitab, salah satunya di kitab Mukhtarul Ahadits. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya ma'syaros sabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji." Hai para pemuda, kopine teka. Ya, kopine teka, alhamdulillah. Dan matur nuwun dan nggih. Matur nuwun ser. Matur nuwun ser, masyaallah. Muga-muga uripe berkah sampean ya. Ngatri kopi alhamdulillah. Wah, jenengan kan bae ser. Matur nuwun nggih, matur nuwun ser. Matur nuwun, jajane mboten usah. Niki mawon cukup. Alhamdulillah. Kalau ya agak sedikit kecapean. Bahkan
nembe dicapri mawon kula besok kondisi acara di Trans 7 tapi posisinya tasih teng mriki. Lah niku Ustaz niku ningali wau caprinane niku. Caprinane malam hari ini saya untuk besok ngisi acara Trans 7 tapi nyong esi nang kene ya. Jadi nyong ora bisa. Ora bisa. Oke, bahasa Tegal lah, bahasa Tegal. Paham ya? Ya ma'syaros sabab, hai para pemuda, manistapo aming kumul ba'ata, barang siapa yang telah mampu di antara kalian memberi keperluan nikah, fal yatazawwaj, hendaklah menikah. Fa innahu aghaddu lil basori, maka sesungguhnya nikah itu bisa menundukkan pandangan, wa sunulil farji, dan bisa menjaga kemaluan. Ya. Jadi para pemuda ini dianjurkan supaya cepat-cepat nikah. Jangan lama jomblo. Bareng jomblo masih banyak, ada jomblo? Jomblo ada jomblo? Jangan terlalu jomblo, bahaya. Dan jomblo apa? Nyong anaknya loro, bojone pina? Oh siji, cara anak loro bojone siji. Wong aku bae cukup siji. Oh siji bae. Sing penting selamat di akhirat lah kayak gua ya. Masya Allah. Para pemuda ini dianjurkan supaya cepat-cepat menikah. Ya selain para pemuda, duda-duda, anak dudane anak. Nanti dudane ngacung. Duda. Woi para duda-duda. Cepat-cepat nikah, bahaya. Apa maning zamannya udan. Waduh. Masya Allah, dianjurkan cepat-cepat nikah. Alasannya apa? Fa innahu aghaddu lil basori, maka sesungguhnya nikah itu bisa menundukkan pandangan. Jadi ketika sudah menikah Pak Bu, paling tidak mohon maaf, melihat cewek yang cantik, dalam pikiran ngomong, nah paling rasanya yang pada baik iya ya. Jadi mending Pak Bu, sebab Allah menciptakan manusia antara perempuan dengan lelaki punya syahwat. Punya apa? Syahwat. Begitu juga ketika Nabi Adam alaihi salam kemudian bertemu dengan Ibu Hawa di surga. Apa yang terjadi? Nabi Adam ini sangat terpesona. Terpesona bahasa kenen apa? Terpesona bahasa kenen apa? Tolong dan. Terpesona bahasa kenen apa? Tergoda. Terpesona. Wah. Ketika melihat orang cantik, Masya Allah, Nabi Adam saja terpesona. Ya, kemudian mana tahan mana. Tak melu takon wong lanang yang deleng wong wadon cantik denok debleng, ayune tiba sedeng, kira-kira matanya abang apa hijau? Jawab. Matanya abang apa hijau? Jawab. Hijau. Iya benar. Ini benar. Ini tanya nih kesannya. Jagung kan kayaknya, yang bahasa Tegal bisa. Aslinya di sih. Oh aslinya Kendal, pernah ditugasan di Tegal. Nanti ngomongin Tegal agak sedikit bisa, alhamdulillah ya. Ya semoga urip berkah sampean. Ki apa kiye? Ki apa sih kiye? Oh tas. Ya Allah. Guyonan. Allah ya. Ketika sudah menikah, melihat layan jenis begitu agak sedikit berkurang. Apa maning wonten bojone nggih. Pas hajatan kondangan bareng iring-iringan karo bojo. Kena ana wong wadon ayu banget ya. Paling tidak menghormati istri ya. Orang lingak-linguk mana ora. Yang linguk mana bahaya, bukan dicakar bojo. Ya jadi orang delengna wong sing cantik ora. Tetapi ketika bojo ngadep mana ngilang mana. Ya. Paling tidak ini matanya agak sedikit terpelihara dari maksiat. Yang kedua wa ahsanul farji, bisa lebih menjaga kemaluan ya. Insya Allah kemaluan ini akan terjaga sebab Allah menciptakan manusia baik perempuan dengan lelaki itu punya syahwat. Punya apa? Syahwat, keinginan Pak Bu. Tapi seandainya sudah punya pasangan hidup, contoh seorang lelaki
Ya sudah punya pasangan hidup, istri. Ketika syahwat naik, Pak, syahwat apa? Syahwatnya apa? Naik. Wah, langsung ngomong sama istri, Bu, ayo kemana? Bu, ayo. Ibunya jawab, oke lah kalau begitu. Siapa takut? Langsung tancap gas, berapa ronde? Silakan, ibadah kepada Allah. Ya. Kemudian ketika istri ini syahwat sedang naik, langsung saja ngomong sama suami, Mas. Kalau masih muda panggilnya apa? Mas. Ayo Mas. Kemana? Ayo siapa takut? Tidak apa-apa. Kira-kira anak wong wadon sing sering tawa maring wong lanang wonten mboten? Wong wadon sing sering tawa maring wong lanang wonten mboten? Yen wonten bagus. Pahala yang paling terbanyak adalah suami ketika melayani istri, ketika melayani suami sering tawa maring sing lanang. Paham mboten? Tawane ngoten tawane. Mas, ki aku pandinggo apa ora sih? Ki aku pandinggo apa ora? Sing lanang jawab, "Ya tak enggo." Nah, ki wong wadon sing kae iki pahalane akeh temen. Pahala napa? Akeh nemen. Kira-kira panjenengan wong wadon kene pernah tawa karo si lanang apa ora? Jawab. Pernah tawa napa mboten? Nanti pulang tawa mari si lanang. Tawa, ya. Ketawa. Kalau bahasa Tegalnya itu tawa, bahasa sininya towo. Ya. Betul nggak betul? Towo nggih. Towo. Bahasa Tegalnya tawa, bahasa kene biasanya mohon maaf ngapunten nggih. Yen Tegal niku kebanyakan pakainya a. Pakainya apa? A. Kalau di sini o. Contoh di sana Tegal sega nih kene. Bareng nih kene. Nih kene siko bener nggih. Ning kana tawa nih kene. Ning kana kontal nih kene. Kontal itu terpelanting. Ning kana kontal nih kene. Kantil. Mencelat. Ya orang mesti bener oh. Kalau di sana camat loh kan ini comot. Ya. Masya Allah. Kalau sudah menikah maka insya Allah syahwat, ya, hubungan suami istri itu lebih baik. Supaya jangan sampai zina. Zina ngertos mboten sih? Zina paham mboten? Hubungan lanang wadon di luar nikah arane kumpul. Kebo. Bisa kumpul kebo sih? Arane kumpul lanang wadon kok kebo. Kebo sing ora apa-apa malah diarani. Yen kebone jengkel trungun terus jeruduk remen. Biasanya mohon maaf ya, tabiat atau perbuatan manusia yang jelek itu biasanya disamakan dengan hewan. Contohnya ada seorang pelacur pulang malam-malam diarani kopo-kopo. Ana wong lanang ari nguyuh, kana wong ari nguyuh karo ngadeg diarani kaya. Tak melu takon. Sing sering ari nguyuh karo ngadeg wong lanang apa wong wadon? Jawab. Wong wadon. Sing sering ari nguyuh karo ngadeg wong lanang apa wong wadon? Wong wadonnya kangelan, Pak. Sing akeh wong lanang nggih, wong lanang. Masya Allah, Pak. Ingat, Pak. Bu. Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebanyakan disiksa di alam kubur itu dikarenakan percikan air kencing. Wong sing ari nguyuh ora tahu bareng kira-kira model kaya kok ana apa ora? Model kaya kok ana apa ora? Di wonge. Tapi insyaallah teng mriki mboten enten. Allahumma ya rabbal alamin. Insyaallah ketika sudah menikah tidak akan zina insyaallah, karena syahwat itu sudah tersalurkan kepada pasangan hidup, yaitu suami istri. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
dulu menikah dengan istri-istrinya. Ya, pernikahan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tentunya buat contoh bagi kita semuanya. Tapi sing paling pertama menikah apa Bu? Ya pertama manusia menikah adalah Nabi Adam alaihi dengan Ibu Hawa. Pertama kalinya Ibu Hawa, Nabi Adam menikah. Di mana menikahnya? Di surga. Siapa yang jadi wali? Allah Subhanahu. Saksi-saksinya siapa? Para malaikat. Dayang-dayangnya itu siapa? Putri Widadari. Jadi yang pertama kali menikah adalah Nabi Adam dengan Ibu Hawa. Nah selanjutnya sampai saat ini manusia umat Islam apabila tidak menyeberang aturan ajaran agama Islam, maka menikahlah supaya aman dari persinahan. Muga-muga kalau kali panjenengan dijaga Allahumma ya Rabbal. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, "Aklinun nikah, umumkanlah nikah." Jadi pernikahan itu diumumkan supaya orang lain tahu Pak Bu. Apalagi saat niki Bapak Haji Kastari niku ngundang hadro, memanggil hadro, memanggil kulo. Ini jadi saksi bahwa yang namanya Mbak Sinta kali Mas Rahmat saat ini sudah menikah. Alhamdulillah. Mas Rahmat ini ya Allah Mas Rahmat ini Mbak Sintanya. Wah Mbak Sinta Mas Rahmat Mbak Sinta. Ya mudah-mudahan diparingi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Allahumma yang penting berkah. Kata Rasul aqlinu nikah, umumkanlah nikah. Tapi kalau zaman sekarang Pak Bu udah usah diumumkan. Karena apa? Pakainya sound system, orang lain tahu. Terus betul? Ya, kalau zaman dulu pada zaman sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, niku dur tereng wonten sound system Pak. Jadi lewatnya pengumuman. Kalau pada orang-orang berkerumpul, ana wong gerombolan bahasa kira apa sih? Berkerumun, ya, bergerombol, bener, bukan bergerombol, ya. Kumpul, kemudian ada yang ditugaskan supaya mengumumkan bahwa yang namanya ini binti ini sudah menikah, supaya jangan sampai terkena fitnah. Tapi kalau sekarang itu tidak usah diumumkan, sudah tahu semuanya. Termasuk lingkungan sudah tahu bahwa yang namanya Mbak Sinta dengan Mas Rahmat sudah menikah. Alhamdulillah. Silakan dirame-rame. Ya. Tetapi seumpama dirame-rame Pak, mohon maaf, rame-ramenya itu tidak benar dengan ajaran agama Islam, bahaya Pak malahan. Contoh begini contoh. Di desa apa namanya ya? Hilang di situ. Kebon Agung. Contohnya desa Kebon Agung. Yang nabung hajatan loro. Ini karena kewetan apa kidul Pak? Kulon. Kulon. Contohnya nang kulon nih karena anak dangdutan. Hajatan tapi dangdutan. Ki nang wetan anak pengajian. Tak melu takon rame dangdutan apa pengajian? Jawab. Dangdutan, pasti dangdutan. Aja mau pengajian goroh. Ya. Tak melu takon sing jujur maning. Kira-kira rame dangdutan apa rame pengajian? Jawab. Iya. Apa maning dangdutane ada penyanyi ibu kota, Inul Daratista, yang terkenal dengan goyangan apa? Goyangan ngebor, saking ngebore banter nemen, kowe jare pandi kontrak Pertamina gon ngebor minyak. Masya Allah. Memanggil Ayu Ting Ting yang terkenal dengan alamat, mulane janda terus alamatnya palsu sih. Cobain alamat orang palsu, wah wis nikah. Ya. Nah karena rame banget dangdutan, Masya Allah, yang datang lebih banyak dibanding ke pengajian. Tetapi ketika datangnya ke dangdutan, nah di sana banyak orang bermacam-macam cara berpakaian.
Ana wong wadon ari pakaian nggo pakaian lekton paham ora sih? Lekton paham mboten? Lekton kue nganggo pakaian sing tangane ngangkat keleke katon didelengna dosa ora didelengna wong. Apa? Orang emang. Tak nyoba kopi ya Pak ya. Soalnya mau harus ada. Ngapunten di sana. Ngapunten ya. Bismillah. Kopi rasa kuping. Kopi rasa kuping. Biarane kopi rasa kuping. Kupingnya banser sih dicewer iki ya sare. Sare itu anak pira sare? 3. Bojone pira sare? Terus juga alhamdulillah ya. Kongkor perkaya seri ya. Sing ikhlas sing NU ya sare. Kongkor iki rumangsa pengurus PCNU Kabupaten kali 4 periode. Terus sering bawah banser kongkor uripe berkah. Ya terus hari jaga kiai NU ya sing bener ya. Sing bener sing ikhlas saya wow. Masya Allah. Tetapi ketika datangnya ke pengajian, Masya Allah, pakaiannya rapi-rapi. Kira-kira nah pengajian anak sing lektonan apa ora? Nah cakong wadon anak sing lektonan apa ora tak hilang? Langka. Langka. Langka ya? Ya pakaiannya rapi-rapi, Masya Allah. Bapak-bapaknya pakainya gamis, ibu-ibunya pakainya sarung. Pakainya busana muslim bagus, insya Allah yang turun rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan berkah sedoyo, Allahumma amin ya rabbal. Ketika pelaksanaan akad nikah disunahkan di dalam masjid. Di dalam apa? Masjid. Tapi seandainya bukan di masjid nggak apa-apa. Walaupun di masjid sunnah, tetapi agak sedikit bahaya juga. Apa? Kadang perempuan-perempuan yang sedang haid masuk masjid, hukumnya apa? Haram. Ya, yang menikah itu disunahkan, tetapi yang datang orang-orang yang sedang haid, itu hukumnya apa? Masuk masjid haram. Kecuali dari pihak panitia ngomong begini, wahai perempuan-perempuan yang sedang haid, ya saya mohon supaya jangan masuk masjid. Nah, kira-kira anak wong siwani kayak apa ora kira-kira? Laka siwani. Ya. Tetapi seandainya pernikahan itu di rumahnya masing-masing, silakan apa-apa di masjid ya monggo. Di rumah ya monggo, mboten napa-napa silakan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, tungkahul mar'atu li arba'in, nikahilah perempuan karena 4 hal. Niki pinten Pak Bu? Ada meneh niki pinten? Niki pinten? Nikahilah perempuan karena 4 hal. Wong lanangke boleh memilih loh. Ya mas, boleh memilih perempuan warnanya 4. Krongo dan krongo ser. Krongo. Warnanya apa? Ya wong lanang dipersilakan memilih perempuan 4 macam. Pertama, limaliha karena hartanya. Yang kedua, wali hasabiha karena keturunannya. Yang ketiga, wali jamaliha karena kecantikannya. Yang keempat, wali diniha karena agamanya. Yang pertama, seorang lelaki diperbolehkan memilih pasangan hidupnya adalah orang yang kaya. Monggo yen ana sing gelem. Ana sing gelem. Nah seumpamane milih sing kaya kabeh, sing miskin pan karo sapa? Ya. Sing penting kaya mu miskin cocok. Sing penting apa? Cocok, gali kacok, cok. Sing penting cocok. Ya, yang kedua, wali hasabiha karena keturunannya. Silakan seorang lelaki ya, mencari calon pasangan hidupnya, calon istri sing apa keturunannya gemriyak. Gemriyak paham ora sih? Gemriyak paham mboten? Wong wadon sing anake akeh karena gurung kabeh. Anake akeh, milih sing anake sanga silakan. Milih sing keturunane sedikit, cuma sedikit siji loro monggo dipersilakan. Ya disuruh memilih karena nasab. Nah seumpama mohon maaf seumpama
pan milih keturunannya Pak Jokowi. Nah, yang hebat nemen Pak Jokowi. Silahkan kalau berani. Keturunan Pak Gubernur Ganjar, silahkan kalau berani. Ya, silahkan memilih. Karena keturunannya. Yang kedua, seorang lelaki diperbolehkan memilih karena kecantikannya. Cantik bahasa keren apa? Cantik bahasa keren apa? Ayu. Wong lanang boleh memilih yang cantik. Nah, seumpamane wong lanang milih sing cantik kabeh, sing ora cantik pan karo sapa? Bapakne. Karo bapakne. Oh, karo bapakne. Tapi dia cantik, ganteng, alhamdulillah. Muka-muka selamat dunia akhirat. Ya. Tapi yang paling terpenting menurut saya begini, Pak Bu. Sing penting cantik hatinya apa? Hati. Bareng hati. Yang penting cantik hatinya. Buat apa punya istri cantik secara fisik tapi menyakiti terus maring wong lanang? Buat apa? Ya, punya istri cantik melok-melok bahkan bidadari turun dari truk. Turun dari apa sih? Bagikan bidadari turun dari kayangan nyangkut nang truk. Ya. Ayu banget tapi sering menyakiti hati seorang suami. Buat apa? Ya. Yang paling terpenting adalah cantik hatinya. Syukur secara fisik cantik, hatinya juga cantik. Kalau cantik fisik, mohon maaf Bu, mirangaken. Yang cantik secara fisik iya waktu muda. Nanti kalau sudah tua umur 70-an, wala wis kulitnya mengkerut bahasa kene apa? Keriput bahasa Indonesia, bahasa kene ya. Bahasa Kendalnya apa Kendal? Meletut. Kisut paham ora kisut? Paham. Kalau umurnya sudah 70 tahun yang dulunya cantik banget, kalau sudah 70 tahun mulai kisut. Batuke kisut, pipine kisut, lambene, gulune, dadane, udele, ngingsore kisut kabeh. Ya wis. Jadi relatif kalau cantik itu. Gagah juga relatif, ngoten lho ya. Tapi yang paling terpenting adalah milih cantik hatinya, gitu. Sing nomor 4, yang keempat adalah walidiniha, karena agamanya. Kalau ada seorang lelaki kemudian menikah dengan perempuan karena agamanya, dia lebih apik. Tidak melihat kaya atau miskin, tidak melihat cantik atau jelek, tidak melihat keturunannya siapa, tidak. Tapi kalau melihat karena agamanya, insya Allah bisa menjadikan lestari, selamat dari dunia sampai akhirat. Muga-muga pengantin kali termasuk niki, amin Allahumma. Sing kompak Allahumma ya Rabbal. Acara pernikahan itu meliputi beberapa hukum. Ya. Pertama, hukum agama. Yang kedua, hukum agama dan pemerintah. Yang ketiga, hukum adat. Pertama, hukum agama. Contoh, menikah karena secara agama sah saja, tapi secara pemerintah belum sah. Contohnya nikah siri. Nikah siri paham ora sih? Nikah siri paham mboten? Nikah siri, nikah yang tidak lewat KO, itu namanya nikah siri. Kalau menurut versi saya, melasi nemen wong wadone. Melasi nemen bahasa kene apa berarti? Melas banget. Melas banget. Bahasa kene melas apa? Kalau Tegal mun ini ngono melas nemen kayak kowe. Melasnya full, apa? Melasnya full, masya Allah. Yang kedua, nikah secara agama sah, secara pemerintah sah. Contohnya, Mbak Sinta Kalimas Rahmat, ya, daftar ke KUA, dapat buku nikah kan, sah secara agama, sah secara pemerintah. Kita sebagai warga negara yang baik,
ya taat terhadap aturan-aturan pemerintah selagi pemerintah itu menetapkan hal-hal yang tidak benturan dengan ajaran agama Islam. Al-Quran menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan kepada Rasulnya, wa ulil amri minkum, dan atau serta pemegang-pemegang perkara atau urusan, dalam arti adalah para penguasa di antara kamu. Ya, jadi dianjurkan kita warga negara yang baik taat terhadap aturan-aturan pemerintah. Di dalamnya adalah aturan mengenai pernikahan. Sebab kula ngoten Pak Bu, kula niki penyuluh agama Pak. Kula niki penyuluh agama. Tentu saya sedikit ngerti tentang pernikahan. Masya Allah. Oke. Terus napa? Yang ketiga, hukum adat. Contoh nih, contoh panggung. Ya panggung ya. Hukum adat boten. Ada istilah Jawa itu mengatakan sarahan. Sarahan teriki wonten boten? Sarahan atau pasrah-pasrahan, serah-serahan wonten boten? Niku adat juga Pak, Bu. Niku adat loh ya. Adat Jawa apabila tidak benturan dengan ajaran agama Islam, lanjutkan, tidak apa-apa. Tetapi kalau adat Jawa itu kemudian benturan dengan ajaran agama Islam, tinggalkan. Jangan sampai dilakukan. Adat niki termasuk serah-serahan, ya pajangan niku pajangan, niku adat Pak, hukum adat. Bahkan pernikahannya dengan hukum adatnya itu mahal adatnya. Contoh, pernikahan sekarang itu kurang lebih 1 juta lebih. Ya kurang lebih 1 juta. Di Tegal itu 1 juta lebih sedikit. Ini siapa ya? Tari kaya, tari sufi ya mau ya. Aku hebat nemu loh. Tari sufi kue ari munyang-munyang kayak panggalan. Bisa orang kita masuk wadon putri pari anu. Masya Allah, ya Allah. Kue stamina ini kudune kuat Mas Mbak. Minum apa berarti? Ndok. Ya ndok orang di madu. Minum madu. Supaya hari munyang-munyang kuat. Masya Allah. Selanjutnya apa? Pelaksanaan akad nikah yang ada di Indonesia, wabil khusus yang ada di Jawa, itu beberapa hal. Contohnya, anak pelaksanaan akad nikah, calon pengantin putranya di hadapan penghulu, ya, dengan saksi-saksi. Kemudian calon pengantin putri itu dijauhkan. Kalau kemarin seperti apa Mas Rahmat? Jauh ya? Sendiri ya? Berarti sendiri kan? Ya. Terus yang kedua Pak, calon pengantin putra dan putri itu duduk bersamaan. Ya. Kalau yang paling terbaik menurut saya adalah calon pengantin putranya yang di hadapan penghulu atau orang yang mau menikahkan, kemudian calon pengantin putrinya dijauhkan dulu. Ya, dijauhkan. Itu lebih baik. Karena bukan mahram. Bahaya. Nah, ngaten nggih. Kalau sudah melaksanakan akad nikah, ya, maka status keduanya berubah. Yang dulunya Mas Rahmat bujang, sekarang statusnya berubah, Mas Rahmat menjadi suami. Ya. Yang dulunya Mbak Sinta perawan, statusnya rubah lagi menjadi istri. Berarti suami, istri. Ya. Sedangkan istri itu mempunyai 5 huruf, Pak. Bu, pertama hurufnya apa? I, yang kedua S, yang ketiga T, yang keempat R, yang kelima istri. Istri. Ada 5. Pertama hurufnya apa? I. Itu menunjukkan iman. Jadi pernikahan itu harus seiman. Kalau ada pernikahan antar agama itu tidak diperbolehkan. Harus seiman. Islam dengan Islam, Muslim dengan Muslimah. Begitu. Mudah-mudahan sekali lagi saya doakan semoga Mas Rahmat dengan Mbak Sinta menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Karena waktu sudah cukup malam Pak.
Kula nggih agak sedikit kelelahan. Pangapunten Pak Bu nggih. Pangapunten sebab wau mulainya agak sedikit malam. Tentu saya karena pengantin baru ya, mungkin mau istirahat juga. Dari saya cukup sekian, barangkali banyak kesalahan. Mohon maaf nggih Pak Bu nggih. Apabila panjenengan mau ngaji tidak langsung dengan saya, boleh lewat HP ya. Di YouTube. Silakan di YouTube klik Kak Misbahuddin Tegal, ada Tegalnya. Silakan mengaji lewat YouTube, baik di dalam kota, luar kota maupun luar Jawa. Silakan mengaji, temanya apa monggo. Kalau di TV channelnya lain, Misbahuddin Tegal TV. Barangkali mau mengaji dipersilakan. Tujuannya boten pamer, boten ria, tetapi apabila semakin banyak orang mengaji lewat channel saya, semakin banyak pahala saya yang saya dapatkan. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk doa sinten? Doa sinten? Oh langsung gitu. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u masida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa sayma maghfiratik wassalamata min kulli ismi wal ghanimata min kulli birri wal fawza bil jannah wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ja'alna syakuran wa ja'alna sabura wa ja'alna fi 'ainina sakhira wa fi 'yunin nasi kabira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.